Ketemu lagi sama kita di Spotcast. Oke. Nah, buat sahabat-sahabat UMN nih yang fans berat sama Spotcast ya, mungkin bingung, kok mukanya beda. Mungkin kita mau kenalan dulu, biar sayang. Karena ada pepatah, nggak kenal maka tak sayang. Iya, nanti kalau sayang agak ribet ya. Baper ya? Iya, baper. Tapi aku mau disayang, jadi kenalin, nama gue Yere. Nama gue Revi. Kita nggak bosan-bosan nih ya? Yes. Untuk ngingetin sahabat UMN untuk tetap di rumah aja. Yes, tetap di rumah aja. Jangan lupa pakai masker. Dan jangan lupa cuci tangan selama 20 detik. Yes, dan juga tetap melakukan physical distancing. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, ada kabar duka dari industri kreatif Indonesia. Oh iya, baru-baru ini kita mendengar bahwa Glenn Fredly, salah satu penyanyi terkenal di Indonesia yang sangat oke banget, itu meninggal dunia, dan kita turut berduka cita, turut berbela sungkawa juga. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan dan kekuatan oleh Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal Glenn Fredly, karena beliau adalah salah satu musisi di industri kreatif Indonesia. Nah, industri kreatif Indonesia ini sedang diperhatikan ya, sedang dipedulikan oleh pemerintah. Karena kita lihat yang tadinya adalah Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf sudah masuk ke kementerian. Iya, jadi Kementerian Pariwisata ya? Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Okay. Nah, itu menandakan bahwa Indonesia itu sedang membutuhkan insan-insan muda yang kreatif dan unggul. Benar, dan ada perhatian khusus kepada pelaku-pelaku industri kreatif Indonesia pastinya. Karena menurut berita yang gue baca, Wisnu Tama pernah bilang, kedepannya industri kreatif akan menjadi salah satu penyokong ekonomi Indonesia. Bener ya, jadi kalau dulu ya orang tua nanya kita misalnya, kamu masuk jurusan DKV mau jadi apa gitu? Jadi desainer. Oke sih. Iya oke sih, bener. Tapi sekarang jawabannya bisa beda ya? Bisa lebih keren, kayak gini. Coba lagi. Jadi coba kamu pura-pura jadi mama. Oke, anakku, nanti kamu mau masuk kuliah jurusan apa? Aku mau masuk DKV, Ma. Mau jadi apa nanti? Aku mau menopang ekonomi Indonesia. Mantap sekali. Nah, ngomong-ngomong nih soal kreatif. Lu punya jiwa kreatif nggak? Punya pastinya. Apa? Gambar? Suka gambar sih gue. Suka gambar? Gambar apa tuh? Menggambar masa depan gue bersama. Wadidaw, iya. Terus selain gambar suka apa lagi? Gue suka nyanyi juga. Widih, coba boleh dong nyanyi. Jangan ya, nanti suaranya kuping kalian semua pada rusak ya. Oke. Aku nggak mau merusak podcast ini ya. Iya. Oke, kalau gue juga suka gambar. Gak ada yang nanya sih, tapi gue mau ngasih tau juga suka gambar. Terus juga, dulu pas SMA gue paling suka pelajaran KTK. Apa tuh KTK? KTK itu dulu kerajinan tangan dan kesenian. Oke, ini angkatan oldies banget ya ini ya. Masih KTK, padahal sekarang adalah prakarya dan kewirausahaan. Nah, dulu tuh di KTK itu ada gambar, ada melukis, ada nganyam, ada juga bikin tanah liat. Tapi karena bakat kesenian gue tidak seheboh itu, gue bisa ngomong nih bahwa kayak sekarang. Tapi gue penasaran kalau yang suka gambar, yang memang jiwa gambarnya tinggi, itu kira-kira nanti masuk kuliah atau masuk jurusan apa gitu? Nah, nggak cuma gambar aja nih ya. Kalau sahabat UMN nih mungkin yang suka gambar, terus punya jiwa seni yang tinggi, terus punya ide-ide kreatif, bisa banget masuk jurusan desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Oke. Nah, dan kabar gembiranya, DKV itu atau desain komunikasi visual itu ada ya di salah satu kampus yang keren banget. Iya, ada di Universitas Multimedia Nusantara. Pastinya desain itu udah dari dulu dan masuknya ke Fakultas Seni dan Desain. Yes, benar banget. Nah, ngomong-ngomong soal DKV nih ya, biar sahabat UMN lebih tahu lagi tentang DKV UMN, mungkin pada kepo nih, karena DKV ini merupakan jurusan favorit saat ini. Yes. Iya. Dan ini tadi bisa menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia. Nah, keren banget kan? Biar untuk tahu nih prodi DKV UMN lanjut, kita kedatangan tamu nih. Wah, siapa tuh? Nah, kita kedatangan tamu Kak Fonita Teresia Yuliando. Beliau itu dosen DKV UMN. Nah, kita langsung aja kali ya, biar kita tahu tentang DKV UMN lebih dalam lagi. Yes, betul. Oke. Hai Kak. Hai Kak. Halo semuanya. Halo, apa kabar Kak? Baik banget. Thank you ya Kak udah datang ke sini, nyempetin waktu buat sharing-sharing sama sahabat UMN ini tentang DKV UMN. Yes, betul. Oke, sama-sama. Langsung aja kali ya? Iya, langsung aja kita tanya ya. Kak, aku mau tanya nih, prodi DKV sendiri itu fokusnya apa sih Kak? Oke, sebenarnya kalau dari fokus prodinya itu adalah menjadi suatu program studi desain komunikasi visual di Indonesia yang memang bersifat adaptable. Dalam artian kita mampu beradaptasi dengan perkembangan pendidikan, kemajuan teknologi, dan juga kebutuhan industri saat ini, seperti itu. Jadi prodi DKV-nya UMN itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Yes.
Jadi nggak gitu-gitu tapi tetap berkembang terus ya. Yes. Nah Kak, mungkin teman-teman atau sahabat teman di rumah yang mau masuk di kafe pengen tahu kira-kira kurikulumnya atau nanti belajar gimana, belajar apa aja ya selama di kafe UMN. Boleh kan mungkin dikasih tahu dikit-dikit gitu? Oke, kalau misalnya kita bahas tentang kurikulum sebenarnya itu panjang banget kan, ya, prosesnya memang kayak terlalu akademik. Tapi kalau misalnya di sini untuk teman-teman sekalian, mungkin kita akan bahas dari segi peminatan dulu kali ya. Oke, boleh Kak. Oke, jadi untuk program studi desain komunikasi visual sendiri itu ada 2 peminatan. Oke, peminatan yang pertama adalah VBD, Visual Brand Design, yang kedua adalah ID atau Interaction Design. Nah, kedua ini memiliki kayak kelebihan, kekuatan sendiri nih. Oke, jadi buat teman-teman sekalian jangan bingung memilih yang mana karena dulunya sama-sama bagus. Nah, cuman perbedaannya apa? Mereka berdua sama-sama basisnya itu adalah DKV, Desain Komunikasi Visual. Gitu. Jadi lebih kepada visual dan juga experience. Nah, tapi yang beda adalah outputnya. Kalau misalnya di visual brand design, mungkin kita lebih fokus kepada advertising, kepada branding. Tapi kalau misalnya untuk interaction design, kita fokus kepada interaktif media. Apa sih interaktif media? Interaktif media ada tahu mungkin? Kayak game gitu nggak sih? Nah, bisa. Mungkin. Oke, betul sekali jawabannya. Terus. Keren. Yes. Kamu udah cocok kamu jadi Cocok untuk dosen aja langsung. Iya, dosen ya silakan ya. Boleh. Oke. Jadi interaktif media tuh salah satunya adalah game. Game itu sendiri banyak kan jenisnya. Ada yang bentuknya board game, ada yang bentuknya digital game, bahkan sekarang tuh ada yang bentuknya VR. Oke, virtual reality game, ada juga yang augmented reality game. Nah, itu tergabung semuanya di dalam interaction design atau IDE kita sebutnya. Tapi sebenarnya karena basisnya sendiri di kafe, jadi kita ada mata kuliah yang sifatnya backbone. Jadi sebagai tulang punggungnya dari 2 peminatan ini. Itu kita sebut sebagai Visual Communication Design 1 sampai dengan 4. Gitu. Jadi itu akan ada di setiap semester. Oke, jadi melalui mata kuliah itu udah anak-anak di kafe UMI juga tetap dapat dasarnya ya, kayak nggak cuma fokus ke salah satu peminatan aja, tapi mereka tetap dapat fondasi awal. Di awal-awal semester dapat itu ya? Oke, jadi sebenarnya kita ada foundation year namanya, itu adalah semester 1 sampai dengan semester 2. Nah, di foundation year ini kita akan belajar tentang semua yang basic-basic. Jadi mulai dari yang metode drawing yang manual sampai dengan yang digital, kemudian sampai dengan pola berpikir seperti apa, menganalisis sebuah masalah, dan kemudian di semester 3 itu baru masuk ke peminatan. Gitu. Jadi mahasiswa boleh milih nih mau masuk ke ID atau masuk ke VBD seperti itu. Oke, berarti peminatan dibagi di semester 3 ya? Iya, dan gak usah khawatir buat sahabat teman ya, berarti dari kapan itu udah sebutin kalau tetap diajarin basicnya dulu gitu, jadi gak usah khawatir. Ya, benar. Ini salah satu poin juga sih, karena kebanyakan mahasiswa itu panik nih waktu pas mau masuk. Waduh, kayak skill saya belum cukup nih, aduh kayak masih cukup nih dibandingkan teman ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin yang perlu diingat itu kayak ini kan kampus ya, universitas, dimana itu adalah tempat belajar. Jadi harapannya ya dari yang belum bisa menjadi cukup bisa, menjadi hampir bisa, menjadi bisa kayak gitu. Jadi di sini dosen dan mahasiswa sama-sama belajar, jadi jangan takut. Tuh dengar sahabat UMN. Jadi buat kalian yang mau masuk di kafe tapi bingung, takut nggak jago, nah masuk di kafe UMN pasti bisa karena semua sama-sama belajar. Asik ya. Asik ya. Gak salah masuk marketing. Iya, asalkan ada kemauan. Yes. Untuk belajar juga. Nah, benar kan? Oke. Nah, kemudian aku nanya nih Kak, pastinya tentang kurikulum, karena kan di kafe itu pasti nggak mungkin belajar tentang teori aja. Ada praktek. Kalau untuk pembagiannya sendiri gimana nih Kak? Kira-kira berapa persen untuk teori, berapa persen untuk praktek? Sebenarnya kalau dari sistem pembelajaran itu disesuaikan dengan mata kuliah itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau dibilang berapa persenan praktek, di kelas praktek pun kita pasti ada teori. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang misalnya kelas prakteknya 4 jam nih, nah 4 jam semuanya isinya praktek semua tanpa ada teori, itu nggak mungkin. Gitu. Jadi di awal pun kita pasti akan mempelajari tentang teorinya apa sih, kenapa ini bisa tercipta kayak gitu. Kemudian gimana prinsip-prinsipnya, elemennya apa. Jadi kita pelajari basisnya dulu, kemudian baru mempelajari tentang cara mempraktikannya seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang persentase itu agak sulit sih. Ibaratnya semuanya pasti ada teori dan juga ada praktek. Tapi seimbang ya? Seimbang. Dan sistemnya benar-benar kolaboratif juga nggak sih Kak selama di kafe itu? Iya, betul. Itu merupakan salah satu nilai tambah juga sih untuk DKV UMN, karena sebenarnya kita bukan hanya sistem pembelajaran sifatnya seminar atau demonstrasi. Jadi dosen berdiri di depan kelas, kemudian menjelaskan tentang A, B, C, D, sampai Z, kemudian mahasiswa cuma diem doang. Nah, kalau gitu kan kayaknya rentan untuk ngantuk atau fokus gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya di DKV UMN, kita memang fokusnya itu kepada problem based learning. Nah, problem based learning itu dalam artian dosen bukan hanya sebagai pengajar satu arah, tapi sebagai advisor. Gitu. Jadi kami lebih kepada pembimbing, bukan lagi untuk sebagai hakim. Oke, kamu nilai jelek, kamu nilai nggak lulus ini. Jadi sama-sama belajar ya. Jadi kita ada namanya proses asistensi. Nah, proses asistensi itu pun dinilai.
gitu. Jadi akan dilihat progresnya, yang penting adalah prosesnya kan. Nah itu akan dinilai progresnya seperti itu. Nah, juga mau tanya nih Kak, mau tahu dong tentang prospek karirnya. Kira-kira kalau ntar masuk DKV lulusannya bisa jadi apa aja sih Kak? Kayak gitu. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini aku mau nanya balik nih. Boleh. Udah siap ya? Iya, kita nanya ya. Aku mau nanya balik nih. Kira-kira benda apa atau produk apa di dunia ini yang nggak butuh desain? Sebutnya satu aja. Apa ya? Enggak. Sayur mayur itu ada tetap ada desain gitu. Iya benar. Kayaknya nggak ada deh Kak. Gak ada, iya semua butuh desain. Anda lulus jadi mahasiswa desain. Oke, tadi saya jadi dosen. Ya, udah lewat ya juga. Iya. Ya, jadi kalau misalnya dari jawabannya tadi sendiri ya dan Grafik menyadari kalau misalnya semua produk ataupun semua hasil barang, benda apapun yang ada di dunia itu pasti membutuhkan desain. Gitu. Nah, jadi desain itu cuma berbedanya adalah bidangnya, outcome-nya. Misalnya fashion design, hasilnya adalah baju, gitu kan. Kemudian produk desain mungkin hasilnya adalah kursi atau mic ini, ya kan. Terus misalnya arsitektur itu adalah hasilnya bangunan. Nah, untuk graphic design sendiri itu adalah basicnya. Jadi berarti mereka adalah ayah ataupun ibu dari semua desain-desain ini. Ibaratnya di fashion design, mereka masukin ornamen, itu pasti ada graphic design-nya. Jadi jangan takut kalau misalnya ngomongin tentang prospek karir, itu di semua lini kehidupan itu pasti butuh yang namanya graphic design. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau lihat tentang prospek karir yang lebih detailnya sih itu ada di website kita. Gitu, website dkv.umn.ac.id. dkv.umn.ac.id. Kayak gitu. Oke Kak, aku mau nanya nih, pastinya ada yang khusus kan dari DKV-nya UMN. Apa sih yang menjadi pembeda nih DKV-nya UMN sama DKV di kampus lain? Mungkin salah satu pembeda yang paling menonjol itu ada dari peminatannya ya. Jadi kayak tadi aku bilang, itu ada peminatan interaction design. Nah, ini interaction design ini merupakan peminatan yang pertama di Indonesia. Jadi ibaratnya kalau misalnya di luar negeri itu udah sering banget ada mata kuliah ataupun program studi ataupun fakultas yang sifatnya sangat-sangat spesifik, sangat fokus. Oke, tapi kalau di Indonesia itu biasanya masih sifatnya general, masih sifatnya umum. Nah, untuk DKV sendiri di UMN itu memang lebih fokusnya kepada spesifik banget nih, mau ngomongin tentang brand design atau ngomongin tentang interaction design. Nah, tadi seperti yang dibilang, interaction design itu memang fokusnya kepada immersive, jadi lebih kepada teknologi dan juga interaction. Jadi di mana ada visual dan juga ada experience, di situ kami berperan kayak gitu. Jadi kita lebih ingin untuk enhancing experience dari masyarakat. Jadi biasanya nih contohnya ada social campaign, ngomongin tentang apa ya? Topik apa? Ada ide? Apa ya? Itu yang sekarang aja tentang COVID. Ya, nanti itu ngomongin tentang social campaign untuk tentang COVID ya, kepada masyarakat. Nah, biasanya kan social campaign yang ada bentuknya adalah iklan TV, billboard, poster, brosur dan sejenisnya. Nah, di sini kita belajar gimana caranya kita enhancing experience supaya ada partisipasi aktif dari masyarakat. Misalnya adalah kita membuat sebuah card game. Card game itu adalah informasi tentang COVID. Kalau misalnya dia memberikan informasi yang benar, dia dapat poin misalnya. Atau misalnya juga bisa dalam bentuk yang biasanya ada di alat transportasi, kemudian bisa ada touchscreen-nya. Nah, kita bisa touchscreen di situ. Kemudian bisa juga jawabannya udah benar, akan ada pump-nya untuk antiseptiknya itu sanitizer, kemudian keluar misalnya. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Menarik ya, menarik banget. Nah, berarti lanjut lagi tuh tadi ngomong soal prospek karir. Kira-kira alumni di KVMN tuh sudah kemana aja ya Kak? Iya, mungkin udah di mana aja? pasti kan juga Maba atau sahabat juga pengen tahu nih. Jadi di UMN sendiri kita ada divisi yang namanya adalah Career Development Center atau CDC. Nah, berdasarkan data dari CDC sebenarnya ada banyak juga yang melanjutkan studi S2 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, tapi yang paling banyak itu adalah mereka bekerja di baik perusahaan retail, perusahaan advertising, kemudian juga perusahaan percetakan, penerbitan, dan yang paling banyak itu adalah creative agency, kayak gitu, atau design studio biasa kita sebutnya. Jadi itu tersebar sih, ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri juga, ada yang tingkatnya nasional, internasional, ataupun multinasional. Jadi banyak juga ya sampai ke luar negeri, sampai ke multinasional juga lulusan DKV UMN ya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal kuliah nih Kak, kuliah di KV UMN pastinya ada fasilitas. Nah, kira-kira fasilitas atau apa aja sih lab pendukung untuk kuliah di DKV UMN? Oke, mungkin ada beberapa lab yang cukup umum, misalnya seperti lab fotografi. Oke, itu otomatis adalah tempat di mana mahasiswa bisa eksplorasi tentang foto, teknik foto, kayak gitu. Kemudian ada juga lab green screen. Oke, jadi kalau misalnya untuk mau yang syuting iklan-iklan ada naga-nagaannya, terbang, biasanya seperti itu.
pinjemin. Gitu. Nah, prosesnya pun gampang sih peminjaman, jadi nggak terlalu masalah. Kemudian juga ada lab printing. Lab printing ini di sini mahasiswa tuh bisa datang kemudian dengan harga yang cukup murah, bukan cukup murah, terjangkau. Nah kemudian dia ada laser printing, ada juga large format. Jadi kalau misalnya large format itu ukuran besar banget, bukan cuma A3 doang, itu ada di lab printing. Nah yang terbaru nih itu adalah lab game dan juga lab immersive. Jadi lab game ini tuh intinya di dalam kalian boleh main game. Wah, mau dong. Sebentar. Ada catatannya. Lab game-nya itu nggak cuma untuk main game doang, tapi untuk develop game. Kayak gitu. Jadi biasanya kesulitannya adalah untuk anak ID khususnya, mereka waktu pas bikin game, mereka bikin VR, mereka bikin AR, mereka susah tesnya. Setelah mereka bikin prototipenya, mereka susah nih ngetesnya ke siapa, kayak gitu. Alatnya pun nggak ada, misalnya VR dia harus pakai Google-nya kan. Nah mereka nggak ada. Nah maka dari itu di lab immersive ini kita menyediakan fasilitas tersebut. Jadi yang penting aplikasi udah jadi, software udah jadi, mereka bisa ngetes di ruangan itu, bisa mengundang misalnya teman-temannya atau mengundang dosen atau mengundang siapapun ke ruangan itu untuk beta test ataupun alpha test. Berarti sangat menunjang sekali fasilitas di DKV UMN ini ya Kak. Pokoknya aman kalau di DKV. Bener juga ada 3D printer juga ya. Betul. Ya, keren. Dan masih banyak sih kayaknya keren. Tadi green screen juga tuh naik langit. Nanti yang cita-citanya mungkin yang sinetron yang ada langit saja tadi di DKV UMN. Dan gede kan kayak satu ruangan besar, nggak cuma layar doang, tapi memang sangat-sangat sesuai dengan kebutuhan industri. Iya, betul. Nah, lanjut lagi Kak. Kita juga pengen tahu nih kira-kira prestasi apa aja sih yang udah pernah ditorehkan bahasanya yang sudah diraih oleh DKV UMN. Mungkin sebenarnya prestasi itu ada yang diraih sama prodi dalam artian dosen-dosennya dan juga yang diraih oleh mahasiswanya kayak gitu kan. Nah kalau misalnya dari prodi sendiri sebenarnya prodi DKV UMN itu terlibat banyak banget dalam asosiasi nasional maupun internasional. Jadi kalau misalnya asosiasi nasional itu adalah seperti Asprodi. Kemudian ada juga DGI atau Desain Grafis Indonesia, ada ADGI Asosiasi Desain Grafis Indonesia, dan bahkan yang di luar negeri itu yang keren-keren, misalnya seperti ADADA, Asia Digital Arts and Design itu di Jepang base-nya. Kemudian juga ada Cumulus itu bahkan anggotanya ada 250-an negara dan Indonesia itu hanya ada 3, UMN salah satunya. Keren. Nah ada juga ICODI atau International Council of Design, itu base di Kanada. Dan itu juga banyak banget negaranya dan ada 5 di Indonesia, UMN adalah salah satunya. Jadi sebenarnya untuk mencapai asosiasi ataupun mencapai akreditasi itu juga sulit sih, itu butuh kerjasama dari berbagai pihak kan. Nah itu termasuk salah satu prestasi dari prodi DKV karena itu akan dilihat oleh mata internasional maupun pemerintah Indonesia seperti itu. Nah kalau prestasi mahasiswa itu banyak banget sih sebenarnya. Apa nih Kak? Aku sebenarnya ada di web, tapi mungkin aku sebut salah satunya itu ada salah satu mahasiswa ID yang membuat kartu wilah namanya. Jadi kartu wilah itu adalah semacam card game tapi untuk mengedukasi tentang sampah. Kayak gitu, dan itu bahkan dia udah pitching di luar negeri, pitchingnya di Eropa, kemudian di Laos, di mana-mana kayak gitu. Jadi memang dia sudah dianggap sebagai semacam social entrepreneur muda yang bergerak di bidang social campaign, tapi melalui media-media yang lebih interaktif, yang lebih bermain seperti card game kayak gitu. Di DKV UMN go internasional. Iya, go internasional. Mantap. Oke. Yang terakhir nih. Mau nih Kak soal aktivitas prodi, aku mau tahu nih kira-kira ada nggak sih aktivitas yang di DKV UMN yang mendukung mahasiswa, misalnya mendorong minat mahasiswa supaya lebih fokus nih ke minat-minat DKV ini. Kegiatan-kegiatan mahasiswa di DKV. Kegiatan mahasiswa di DKV. Cara-cara. Mungkin salah satu yang paling nge-boost motivationnya mahasiswa itu adalah dengan adanya exhibition. Jadi kalau misalnya di prodi DKV sendiri itu memang exhibition ada di lingkupnya UMN sendiri di lokal. Ada juga yang di luar, misalnya kayak kita kan pameran di mall, itu ada yang disebut sebagai Nusa Karya, kalau di dalam itu ada disebut sebagai Ultigraf, bahkan Ultigraf sekarang udah menuju ke internasional, kayak gitu. Jadi Ultigraf memang karya-karya mahasiswa akan kita publish, kemudian kita exhibit, dan akhirnya akan kita cari pemenangnya seperti itu, jadi akan ada awardnya juga. Nah sebenarnya cara ini cukup efektif sih untuk nge-boost motivasinya mahasiswa, karena mereka menganggap oh karya saya bisa diapresiasi ya sama orang lain, nggak cuma di lingkungan kampus doang tapi juga di luar kampus atau bahkan di luar negeri seperti itu. Berarti memang banyak banget acara mahasiswa kegiatan prodi di kafe. Jadi selain aktif di kelas, tapi juga aktif di luar kelas ya.
Sebenarnya itu merupakan salah satu goal juga sih, goal dari prodi DKV UMN supaya mahasiswanya ini nggak cuma lulus kemudian mereka bisa secara teknis aja. Karena kalau misalnya secara teknik mungkin mereka bisa belajar dimanapun gitu. Tapi apa yang membedakan dengan DKV UMN? DKV UMN adalah ingin menghasilkan suatu lulusan yang memiliki attitude. Pertama itu sih, karena misalnya kalau tadi dibilang prospek karir bisa ditempati banyak banget kan. Tapi kita bukan menjamin itu. Kita mengusahakan, tetapi satu lagi syarat dan ketentuan berlaku ada bintang-bintangnya nih. Oke, bintang-bintangnya apa tuh Kak? Bintang-bintangnya adalah mahasiswa itu harus punya motivasi, etika kerja, attitude, dan juga inisiatif yang baik. Ya, kalau misalnya waktu pas mereka bekerja tapi mereka tidak menunjukkan ini semua, meskipun skill mereka oke banget, nah itu akan sia-sia kayak gitu. Jadi sebenarnya memang di UMN sendiri ingin mengajarkan tentang itu. Ibaratnya kalau mereka udah masuk exhibition, mereka jangan sombong. Mereka masih ada lagi exhibition yang lebih tinggi lagi. So skill dilatih ya. Dan diajarin kita jangan jumawa ya. Ya jumawa. Betul sekali itu. Keren sekali bahasanya. Bener-bener nih. Oke. Di Cafe UMN itu ada program magang atau gimana Kak? Oke. Jadi di semester akhir itu ada di 7 dan 8 itu ada pilihan antara kalian mau magang dulu atau mau tugas akhir atau skripsi. Jadi bisa milih tugas akhir atau skripsi. Tapi kalau skripsi otomatis dengan syarat ketentuan berlaku dalam artian IPK-nya cukup, kemudian anaknya memang terlihat mereka bisa mengejar karena penulisan otomatis lebih susah kan dibandingkan dengan menghasilkan. Nah kemudian di 7 dan 8 itu mahasiswa bisa magang, bisa melalui CDC juga, bisa melalui rekomendasi CDC ataupun koordinator magang di prodi, bisa juga mereka mencari sendiri kayak gitu. Setelah itu mereka baru tugas akhir atau bisa dibalik tergantung dari kesiapan mahasiswanya itu sendiri. Berarti wajib magang ya itu ya? Wajib ya? Yang fleksibel ya, jadi bisa TA dulu, kalau misalnya belum siap ya langsung pergi musik, bisa TA dulu, nanti bisa baru magang. Dan biasanya enaknya kalau ada magang gitu, mereka kalau memang udah oke di perusahaan tersebut bisa langsung jadi karyawan kayak enaknya itu tuh keuntungan ada program wajib magang. Yes, betul. Oke. Paling udah sih Kak itu aja. Thank you banget Kak sekali lagi udah datang, udah mau sharing-sharing nih sama sahabat UMN Cafe. Oke, jadi kita udah tahu nih ya tentang DKV UMN. Langkah selanjutnya apa nih? Langkah selanjutnya kalian daftar di UMN. Nah, gimana caranya? Caranya kalian daftar online aja, klik pmb.umn.ac.id. Sekali lagi, pmb.umn.ac.id. Lebih kencang? Enggak, cukup. Ya jangan lupa daftar online aja. Buru-buru daftar sekarang. Segera. Kenapa? Karena kita ada promo free pendaftaran. Iya, bener banget. Selama bulan April aja nih. Yes, dan gimana 1000 caranya? kuota aja. Iya, gimana caranya? Caranya tadi klik di pmb.umn.ac.id. Jangan lupa nanti pas di akhir pendaftaran dimasukkan kode voucher. Kode vouchernya adalah FREEFORM. Ya, free form. Ya, sekali lagi FREEFORM, free form. Dimasukin dan kalian bisa langsung dapetin free formulir yang harus bayar 200.000 tapi gratis buat kalian gratis, semua. Makanya segera daftar sekarang. Iya, buruan. Ya, habis itu kalian juga jangan lupa terus aja tonton, dengerin podcast kita yang asik ini di IGTV, Facebook sama YouTube UMN. Di mana tuh? Di Instagramnya UMN. Kita saling nanya ya. Ya, Instagram kita ada di @Universitas Multimedia Nusantara dan ada di @pmb.umn. Yes, untuk Facebook dan YouTube kita ada di Universitas Multimedia Nusantara. Ya, jangan lupa di like, follow, subscribe juga sosial media kita biar makin update sama UMN. Oke, jangan lupa websitenya. Websitenya UMN. Websitenya juga. Buat di mana tuh ya? Yang suka cari-cari info tentang UMN, di dalam bisa di website kita di www.umn.ac.id. Sekali lagi www.umn.ac.id. Lebih kencang? Enggak, cukup. Nah, habis itu kalian buka di www.umn.ac.id, kalian juga akan menemukan logo WhatsApp nih ada di layar kaca nih kayak gitu. Kamu klik aja, itu kamu bisa langsung chat buat kalian yang pengen tahu nih, pengen nanya lagi konsultasi. Mungkin tadi pas yang tertarik sama di kafe pengen tanya-tanya lagi nih konsultasi. Mau tahu lebih lanjut ya? Yes, boleh langsung diklik aja, tanya-tanya langsung sama nomor yang ada di website. Yes, benar. Nah, kalau mau konsultasi online pun secara tatap muka atau video bisa via Zoom. Di mana nih? Di linknya link di bawah sini di bit.ly/konsultasi UMN. Oke. Kayaknya kita udah kebanyakan ngomong nih ya. Kita harus pamit, undur diri. Sebelum pamit, kita juga mau dong eksis dikit. Boleh kali di follow juga IG kita. Boleh. Biar kita jadi influencer ya. Tolong bantu kami jadi influencer. Di sini nih. Iya, di sini. Langsung daftar aja sekarang dan sampai ketemu di UMN. Iya, benar banget. Kita tunggu di UMN. Yes, podcast. Presented by UMN. Excellent career begins with excellent education.